YouTube. Saya pernah menggunakan AI untuk bikin buku. Oh, bisa. Tapi bukan untuk bikin kontennya. Ya itu chat apalah. Ya saya nggak boleh sebut nama. Brand nanti dikira endorse, Pak. Ya itu sebagai teman. Betul. Teman diskusi untuk menstrukturkan pemikiran kita. Kalau dengan sekarang ada tugas diberikan oleh dosen, ini hasil dia benar apa ya? Tapi itu ada triknya. Kan ada Turnitin. Fase sekarang sebenarnya adalah fase kita untuk malah mengencourage perusahaan itu untuk memiliki untuk bisa seoptimal mungkin mengadop AI. Oke, nah menurut Bapak apa yang harus disiapkan nih biar generasi muda kita Gen Z ini nggak kesalip sama AI, justru dia bisa memanfaatkan AI untuk naik level, Pak? Ya kuncinya ya berinteraksi dengan AI itu, ya Memakai jadilah not only user, jangan hanya sebagai user ya, kalau bisa jadilah sampai kepada developer, gitu ya. Mantap itu. Ya, bisa. Pasti bisa, apalagi Gen Z ya. Dan sekarang jadi juga jangan terlalu kalau saya selalu mengatakan ya kita harus bersahabat dengan AI. Betul. Ya, harus kita adopt. Ya. Kita harus adopt selama untuk membantu kita bekerja, membuat kerja kita lebih produktif, gitu ya. Ada batas-batasnya, ya. Ada governance yang harus dibangun. Ya nanti aja ya. Pemerintah Komdigi yang saya dengar juga sedang menyusun ya terkait dengan panduan governance, etika penggunaan AI dan seterusnya. Kalau Bapak sehari-hari pakai AI untuk apa nih, Pak? Kalau kita buat bikin caption. Caption Instagram, YouTube. Saya pernah menggunakan AI untuk bikin buku. Oh, bisa. Tapi bukan untuk bikin kontennya. Tapi membantu saya untuk menstrukturkan ide. Ya itu chat apalah. Ya saya nggak boleh sebut nama. Brand nanti dikira endorse, Pak. Jadi diajak diskusi ya Pak ya? Diajak diskusi. Itu sah. Tapi kalau kemudian tulisannya sendiri harus dengan bahasa sendiri. Ya, jangan dikopas gitu. Jadi kita cari sesuatu. Ya itu sebagai teman. Betul. Teman diskusi untuk menstrukturkan pemikiran kita, dan dalam banyak hal saya temukan juga loh ini salah, ini nggak begini. Oh iya, banyak salah juga sebenarnya. Jadi tidak 100% bisa kita terima juga. Jadi kita harus nggak harus terlalu tergantung, tapi kita bisa memanfaatkan itu. Tapi di dunia industri itu sudah lebih jauh. Ya dulu sebelum saya jadi menteri sudah ada beberapa mahasiswa bimbingan saya itu, boleh ya ceritanya? Boleh. S1, S2, S3 misalnya menggunakan AI untuk deteksi kelelahan orang bekerja, menggunakan AI untuk kenapa tuh kelelahan? Ya, kelelahan bekerja ya. Kelelahan bekerja. AI untuk kontrol kualitas hasil kerja. Iya, Itu for good itu. Itu bagus menurut saya gitu ya. Bagus. Tapi ya tadi apakah itu akan menggantikan pekerja dalam batas tertentu? Iya, tapi dia juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Ada rencana khusus dari Kemenaker sendiri nggak Pak, bikin program-program yang memastikan ini tidak akan tergantikan gitu kan, pekerjaan-pekerjaan tertentu. Fase sekarang sebenarnya adalah fase kita untuk malah mengencourage perusahaan itu untuk memiliki untuk bisa seoptimal mungkin mengadop AI fasenya. Karena kita juga ingin produktivitas dari industri kita ini meningkat. Dan AI itu bisa menjadi salah satu solusi gitu. Artinya jangan takut ya. Jangan takut. Ya. Banyak orang yang takut sama AI. Terus kayak di dunia kuliah juga katanya jangan, ada dosen-dosen juga beberapa yang anti Pak sama AI. Katanya membuat kita tuh gak mau berpikir. Katanya gitu kan. Dalam beberapa hal ini tidak mudah. Tapi saya biarkan teman-teman dosen saya yang kemudian menjawabnya. Ini jangan anti AI ya Pak. Memang tidak mudah. Kalau saya juga ya, kalau dengan sekarang ada tugas diberikan oleh dosen, ini hasil dia benar apa ya? Tapi itu ada triknya. Kan ada Turnitin. Ada triknya juga. Ada trik.